Maka wajar, kata Nabi Muhammad, ketika dikumandangkan suara azan, jin, setan akan lari terbirit-birit sampai terkencing-kencing sehingga menemukan tempat yang tidak terdengar suara azan. Maka ketika engkau, wahai para jin, setan, dan iblis yang sudah menyamakan suara azan dengan lolongan anjing, pergilah, carilah tempat. Jangan kau berada di negeri ini, cari tempat yang tidak terdengar suara azan. Rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid, monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus hargai. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Ada pesan baginda Nabi Muhammad SAW, sahabatku. Apa kata Nabi Muhammad? Iza nudiya lis salat adabara sayatin hatta tudufan. Ketika dikumandangkan suara azan, maka iblis, setan, jin akan lari terbirit-birit sampai terkencing-kencing mencari tempat yang tidak terdengar suara azan. Maka orang yang menyuruh suara azan itu untuk dikecilkan adalah dia sama seperti jin, setan. Maka wahai para jin, setan yang engkau terganggu dengan suara azan, pergilah engkau ke tempat yang tidak terdengar suara azan. Carilah negeri yang tidak terdengar suara azan. Jangan kau samakan suara azan itu dengan anjing atau suara lolongan anjing. Maka mohon maaf, sebenarnya sesungguhnya hanya jin, setan yang tidak terima dengan suara azan. Maka wajar, kata Nabi Muhammad, ketika dikumandangkan suara azan, jin, setan akan lari terbirit-birit sampai terkencing-kencing sehingga menemukan tempat yang tidak terdengar suara azan. Maka ketika engkau, wahai para jin, setan, dan iblis yang sudah menyamakan suara azan dengan lolongan anjing, pergilah, carilah tempat. Jangan kau berada di negeri ini, cari tempat yang tidak terdengar suara azan. Qulil haqqu law kana murra. Katakan kebenaran walaupun pahit, walaupun sakit, walaupun terintimidasi, dan walaupun kalian berada di balik jeruji besi. Jangan izinkan suara azan disamakan dengan suara lolongan anjing. Takbir! Allahu Akbar. Wahai para setan, para jin, wahai para covid, pergilah jauh-jauh dari negeri ini kalau kau tidak bisa mendengarkan suara azan. Mana mungkin suara azan itu satu-satu dibunyikan. Logika, jamnya serentak di Jakarta, ya, kemudian di Pekanbaru, di Medan, di daerah-daerah semuanya serentak. Ya azan zuhur saat azan zuhur, nggak mungkin azan itu dibagi-bagi. Masa azan zuhur jam 2, jam 3 salah satu dari masjid? Ilmu dari mana? Anda seorang yang dipercaya untuk megang agama, tapi kenapa kok Anda terus menyudutkan agama yang bernama Islam? Ada apa, Pak? Sebenarnya Anda Islam, Anda Muslim, atau Anda siapa? Sehingga begitu anti betul Anda dengan Islam, sampai-sampai suara azan Anda samakan dengan suara anjing. Terima kasih. Takbir! Allahu Akbar.